Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu sholihati nahtadiya ilayya sabili rasyad. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ala khairin min ahli jihad lillah billah wa fi sabilil haq. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat iman, sehingga kita dapat melaksanakan puasa pertama di bulan Ramadan ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau dan dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Gimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat, yang baik, sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan baik juga, yang terutama di bulan puasa di hari pertama ini. Gimana ini setelah tadi malam menunggu sidang isbat ini, kapan puasa pertamanya, apakah 1 Maret atau 2 Maret dan lain sebagainya. Tapi yang pasti puasa Ramadan itu jatuh pada tanggal 1 Ramadan ya. Setelah menunggu dari sidang isbat, kemudian tadi waktu sahur gimana? Ada yang mungkin bangunnya kesiangan atau on time, atau justru malah baru bangun ini? Ya, berbagai macam hal yang terjadi. Semoga di puasa pertama ini menjadikan kita semua bersemangat ya untuk menjalani aktivitas. Sedikit berbeda dari tahun-tahun yang lalu, kali ini saya cukup lewat YouTube saja untuk menyampaikan kuliah subuh seperti itu. Kuliah subuh kali ini kita akan membahas tentang sahur ya, karena tema yang cukup krusial juga, sebuah sunnah yang dalam ibadah puasa sering dianggap remeh atau sepele ya, tetapi ternyata penuh dengan keutamaan dan fakta yang menarik. Mari kita simak bersama agar ibadah puasa kita semakin bermakna dan penuh berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tentang keutamaan sahur dalam Islam. Sahur adalah sunnah yang diberkahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, makan sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keberkahan sahur bukan hanya dalam bentuk energi fisik, tetapi juga keberkahan spiritual. Dengan sahur kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mendapatkan pahala tambahan sebelum menjalani ibadah puasa. Jadi udah ada bekal nih, sebelum kita berpuasa kita sudah melaksanakan sunnah dari Rasulullah SAW. Yang kedua, pembeda puasa antara umat Islam dan ahli kitab. Ya, seperti yang kita tahu, ada sebuah hadis yang menjelaskan ini. Di Rasulullah SAW bersabda, yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Pada zaman dulu orang-orang Yahudi dan Nasrani juga berpuasa, tetapi mereka tidak sahur. Oleh karena itu, sahur menjadi ciri khas umat Islam yang membedakan kita dengan yang lainnya. Ini menjadi al-furqan ya, membeda antara kita dengan yang lain. Kemudian malaikat itu mendoakan orang yang sahur. Diriwayatkan dalam hadis nih, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan ya, kita hanya makan sahur tapi bisa mendapatkan doa dari para malaikat. Masya Allah sekali. Ini sembari kita makan, walaupun mungkin
masih ada yang ngantuk-ngantuk, tapi ternyata kita didoakan loh ketika kita melaksanakan sahur ya, Masya Allah sekali. Terus kemudian ada fakta unik dan ilmiah seputar sahur. Waktu sahur yang paling utama ya, kapan sih sebenarnya waktu sahur yang paling utama? Sahur yang dianjurkan adalah mendekati waktu subuh. Dalam hadis disebutkan, kami makan sahur bersama Rasulullah, lalu beliau berdiri untuk sholat. Jarak antara sahur dan sholat hanya sekitar bacaan 50 ayat Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika kita terapkan dalam kehidupan sekarang, itu sekitar 10-15 menit sebelum azan subuh. Jadi jangan sahurnya apa ya, jam 12 itu sih nggak apa-apa juga, cuma kan nanti jam 12 malam terus paginya mungkin kita udah lapar lagi dan sebagainya. Jadi yang paling baik dianjurkan itu mendekati waktu subuh. Jangan juga setelah subuh, kalau setelah subuh berarti batal puasanya ya. Ingat tuh. Kemudian manfaat sahur dari sisi kesehatan. Sahur itu membantu menjaga kadar gula darah agar tetap stabil sepanjang hari, mencegah dehidrasi dan menjaga energi tubuh lebih lama, meningkatkan metabolisme sehingga tubuh tetap bugar meskipun berpuasa. Penelitian juga menunjukkan bahwa orang yang tidak sahur lebih mudah merasa lemas dan sulit berkonsentrasi saat beraktivitas. Jadi niatkan untuk sahur ini untuk menjaga tubuh kita tetap optimal, tetap prima, agar aktivitas sehari-hari kita juga tidak terganggu seperti itu. Jadi nggak ada alasan nih wah puasa lemes dan lain sebagainya. Makanya sahur ya, agar kita bisa lebih kuat dan bersemangat seperti itu. Selanjutnya, makan terbaik untuk sahur. Rasulullah SAW menganjurkan kita makan kurma pada saat sahur. Ini disunahkan ya, kita makan kurma. Nah ini ada hadis yang menjelaskannya, yaitu sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah kurma. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau kalian ini mungkin menjadi ciri khas juga, sudah menjadi hal yang umum di terutama lingkungan sekitar kita ya. Kalau puasa itu ya identik dengan buah kurma seperti itu. Jadi menyiapkan kurma baik di buka dan sahurnya ya. Selain kurma, beberapa makanan yang dianjurkan itu yang pertama yang memiliki karbohidrat yang kompleks, misalkan nasi merah, oatmeal, roti gandum dan lain sebagainya. Ada juga protein. Protein itu apa sih? Itu ada telur, ikan, daging yang tanpa lemak ya tentunya. Jadi daging yang utuh saja, jangan yang ada lemaknya. Kemudian ada lemak sehat. Lemak sehat ini dapat dari mana sih? Dari buah, contohnya alpukat, juga dari kacang-kacangan. Jangan lupa air dan buah-buahan untuk hidrasi. Jadi gunakan buah-buah yang mengandung air yang cukup banyak, dan juga jangan lupa minum air putih ya, air mineral, agar kita semua bisa hidrasinya bagus lah, tidak terkena dehidrasi nantinya. Sebaiknya hindari makanan yang terlalu asin atau pedas agar tidak cepat haus ya. Kadang-kadang nih masak sahur ini karena mungkin buru-buru dan lain sebagainya, ini menaruh garam terlalu banyak dan lain sebagainya, akhirnya terlalu asin dan menjadikan cepat haus gitu. Ataupun pedas, ini juga pedas juga harus diingat-ingat ya, selain nggak baik juga untuk tubuh, juga nggak baik juga nanti jadi cepat haus dan lain sebagainya. Selanjutnya, sahur tidak harus makan banyak. Nah, sebagian orang beranggapan bahwa sahur harus makan dalam porsi besar agar tidak cepat lapar. Padahal Rasulullah SAW bersabda, cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang terpenting bukan kuantitasnya atau jumlah banyaknya ya, tapi kualitas makanan yang kita konsumsi. Ingat ya, kualitas daripada kuantitas. Juga kita nggak boleh makan terlalu banyak nanti, karena yang terlalu banyak atau yang berlebihan itu tentunya tidak baik untuk kesehatan. Kemudian ada kisah menarik nih dan hikmah di balik sahur ya. Kisah sahabat yang kesiangan sahur. Dikisahkan bahwa suatu hari seorang sahabat Nabi kesiangan dan hanya sempat minum seteguk air sebelum subuh.
Ia pun khawatir puasa ini tidak sah. Rasulullah pun bersabda sambil tersenyum, sahur itu berkah meskipun hanya seteguk air. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi jika tidak sempat makan sahur, cukup minum air sudah cukup untuk mendapatkan berkah dari sahur ya. Gak apa-apa walaupun hanya seteguk air ya. Kemudian sahur di tengah perjalanan. Dalam sejarah Islam, para sahabat dan Nabi pernah berpuasa saat dalam perjalanan. Mereka tetap berusaha sahur meskipun hanya dengan kurma dan air. Ini menunjukkan bahwa sahur bisa dilakukan dalam kondisi apapun, selama tidak menyulitkan diri sendiri. Jadi apapun yang ada ya kita konsumsi gitu, selagi itu baik untuk kita. Sahur itu mengajarkan disiplin dan kepedulian. Sahur mengajarkan kita untuk bangun lebih awal, melatih kedisiplinan dan menanamkan rasa empati kepada orang-orang yang sering kelaparan. Selain itu, sahur juga bisa menjadi momen berkumpul bersama keluarga kan. Ini jarang-jarang nih kalau makan ternyata di sahur kita bisa ngumpul bareng, yang semakin mempererat hubungan dan keberkahan dalam rumah tangga. Ya, ini bisa kita manfaatkan momen sahur untuk makan bersama. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa semua, dari pembahasan tadi kita bisa mengambil banyak pelajaran bahwa sahur bukan hanya sekedar makan sebelum puasa, tetapi memiliki keutamaan besar dalam Islam, manfaat kesehatan yang luar biasa, serta banyak hikmah yang bisa kita ambil. Mari kita biasakan untuk tidak melewatkan sahur, karena ini adalah salah satu sunnah yang penuh berkah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Fattaqullaha masata'tum billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.